Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah, kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sedang mewabah ini ya. Amin. Lanjut saja. Pembelajaran kita akan dimulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Dian dipersilahkan. Baik, Bu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih, Dian. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Alifan Nur Aini. Kepada Ananda dipersilahkan. Baiklah teman-teman, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Tangannya seperti ini ya. Ya. Indonesia tanah airku. Kok ada suaranya, weh? Jadi panggil ibu. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, secara bersatu. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Alifa. Selanjutnya kita akan langsung saja ya masuk kepada sesi pembelajaran. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membawakan sebuah materi dengan judul bunyi. Ibu akan menunjukkan PowerPoint. Ya, Nanda.
Sudah nampak? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bunyi. Pertama, kita harus mengetahui apa itu bunyi. Bunyi didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Kita dapat mendengarkan bunyi karena mempunyai telinga sebagai indera pendengar. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, ketikan, tiupan, ataupun gesekan. Manusia dapat menghasilkan bunyi karena memiliki pita suara. Manusia dapat berbicara karena di tenggorokan terdapat selaput suara, dan selaput inilah yang bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Contoh bunyi dari kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu ada gitar. Gitar yang dipetik menghasilkan bunyi dari senar yang bergetar. Kemudian kedua ada gendang. Gendang yang dipukul menghasilkan bunyi dari kulit gendang yang bergetar. Yang ketiga ada senar biola yang digesek, menghasilkan bunyi dari senar yang bergetar. Dan yang keempat ada seruling. Seruling ditiup dapat menghasilkan bunyi dari udara yang bergetar. Kemudian syarat terdengarnya bunyi. Syarat terdengarnya bunyi ada 3. Yang pertama itu harus ada sumber bunyi. Yang kedua harus ada media yang menghantarkan. Kemudian yang ketiga ada pendengar. Ciri-cirinya, bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan juga gas. Yang kedua, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang yang hampa udara. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis bunyi. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz, dapat didengar oleh anjing, jangkrik, dan juga gajah. Yang kedua ada bunyi audiosonik. Adalah bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz yang dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Adalah bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz, dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Fenomena pada bunyi. Yang pertama itu ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Yang kedua ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Yang ketiga ada resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras, serta dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Manfaat pemantulan bunyi diantaranya mendeteksi keretakan logam, USG, atau mengukur kedalaman laut.